Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Untuk menyelami dan berziarah ke masa lalu Sumbawa, berikut paket-paket buku Sumbawa. Yang pertama saya klasifikasi sebagai data primer. Data primer yang pertama yang paling kuat adalah yang ini, kontrak. Makanya saya tulis seri naskah sumber sejarah, kontrak dan surat diplomatik Kesultanan Sumbawa 1674 sampai 1938. Ada beberapa perbaharuan kontrak pasca 1938, tapi undang-undang pokoknya di 1938. Nanti ada variannya di sini. Bahkan ketika masuk nikah pasca Jepang kalah itu ada beberapa kontrak-kontrak baru, tetapi tetap nginduknya pada kontrak terakhir di 1938. Sudah pernah saya share. Kontrak pertama kita 1674 ya. Kalau Bima itu dan Dompu 1669, karena hanya 2 tahun setelah perjanjian Bongaya. Kontrak dengan Kerajaan Selatan itu kan sebagai konsekuensi dari pasal 15 di dalam Treaty Bongaya itu. Cuma Sumbawa nggak mau, 1669 diperangi. Akhirnya karena justru terjadi konflik internal di istana dan terjadi kerusuhan yang membuat mau tidak mau Raja Sumbawa pertama yang melakukan kontrak dengan Belanda adalah Dewa Mas Goa pada Juni 1674. Dan kontrak terakhir di era Sultan Muhammad Kaharudin III 1938. Ini saya maksud sebagai data primer. Untuk data primer itu ada 245 buku. Yang pertama kontrak, yang kedua adalah Dagh Register. Sumbawa dalam Dagh Register. Dagh Register itu teman-teman bisa akses di banyak website, di Delper dan lain-lain. Itu ada Dagh Register, dan terutama di web Andri itu ada Dagh Register. Saya merangkum Dagh Register 1640 sampai 1682, karena pasca 1682 konsep arsip Belanda itu berubah menjadi the Generale Missiven, surat masuk surat keluar itu. Disinilah semisal temuan tentang Sultanah Sumbawa bersama suaminya saat itu, saya kok suka lupa. Itu meminta agar jasad tulang belulang ayahnya, Dewa Mas Madinah, diangkut dari Selaparang semisal itu di General Missiven. General Missiven ini sebagai kompilasi arsip saya dapatkan dari Om Yudi itu. Ini yang General Missiven, teman-teman. Kemudian saya ulang untuk data primer ya, kontrak dan surat diplomatik, kemudian Dagh Register, kemudian General Missiven dari 1683 1795. Pasca 1795 konsep arsipari Belanda berubah menjadi Memory van Overgive and Besluit. Meskipun sebenarnya Dagh Register jalan ya, tetapi secara umum konsep nama arsipnya berubah menjadi Memory van Overgive. Dan Memory van Overgive itu gabungan daripada laporan ya pejabat-pejabat kolonial seperti kontrolur yang memang harus membuat laporan etnografis. Disitulah detail sebenarnya apapun kejadian, sama kayak Memory van Overgive itu sama kayak ketika terjadi pergantian Kapolres gitu ya. Dia mendapatkan laporan dari Kasat Intel baru tentang kampung ini ada potensi konflik, kampung ini ada potensi pencurian, catatan pencurian kerbau pun dicatat itu sama Intel. Itu masuk dalam Memory van Overgive. Ini tiap pergantian controller 1800 sampai 1847. Di era Perancis tidak ada, tetapi masuk ke dalam
Makanya di sini ada kosong waktu ya teman-teman. Ini 1795. Ini General Missivant itu 1683 sampai 1795. Ini langsung 1800. Nah, ada rentang tahun 5 tahun itu era Daendels, karena itu terkait dengan tanam paksa ya. Di Sumbawa tidak terlalu banyak kebijakan tanam paksa. Justru banyak dari keputusan Gubernur Celebes yang membuat dia keluar, semisal asap Atuwung, Asaparang, itu kebijakan-kebijakannya itu yang membuat dia keluar dari kegubernuran Celebes 1909, pindah ke Residen Timor. Kemudian yang terakhir adalah konsep arsip Belanda itu, kolonial Verslag 1848-1942. Jadi kalau teman-teman buka National Archiven atau National Archive itu lebih National Archiven itu gabungan catatan otentik tulisan tangan yang kemudian banyak juga dimuat di dalam Das Register, Memory van Overgift dan lain-lain. Tetapi dari 1848 itu konsepnya adalah kolonial Verslag ya. Jadi ada 5 teman-teman buku data primer. Kalau ini betul-betul data primer, disaksikan langsung, dialami oleh pelaku peristiwa. Subjeknya ya ada orang lokal Sumbawa, ada orang Belandanya sendiri. Tetapi sebagai sebuah data primer, laporan Belanda terhadap apa yang dia saksikan sebagai sebuah peristiwa langsung saat itu diceritakan oleh subjek pertama, tetap disebut primer. Jadi ada 5 data primer, buku data primernya. Kemudian yang data sekunder, orang luar menuliskan tentang Sumbawa gitu, itu terdiri dari 2, 4, 5 buku juga. Diawali dari yang paling babonnya itu adalah bukunya si Zollinger. Jadi ingat, kalau buku terjemahan teman-temannya ini sudah menjadi domain publik. Domain publik itu dihitung 70 tahun setelah meninggalnya si penulis. Zollinger meninggal 1859, maka 70 tahun setelah itu adalah tahun 1929. Sejak 1929 orang bebas menerjemahkan buku ini, mengedarkan, bahkan mengkomersilkan, merubah judul pun yang sesuai dengan konteks itu sah. Itu ketentuan perundang-undangannya begitu. Di Belanda dan seluruh negara Uni Eropa, satu undang-undangnya tentang hak cipta itu hanya 70 tahun. Jadi kalau saya, teman-teman, sebenarnya kepentingan saya cuma supaya teman-teman punya basis literatur di dalam bercakap tentang sejarah, dan kemudian membandingkan dengan teks lokal semisal, agar punya data pembanding. Saya bahkan sebelum menerjemahkan, misalnya ini buku pertama yang saya terjemahkan itu Sumbawa 1876, ini pun judulnya bukan Sumbawa 1876, bukunya Ligfoot. Judulnya adalah catatan tentang pemerintahan, ekonomi, dan etnografi Kesultanan Sumbawa, itu judul aslinya. Saya kemudian membuat judul Sumbawa 1876, itu menjadi property right saya. Boleh membuat judul sendiri, boleh gitu. Jadi semua buku-buku lain pasti merefer ke buku Zollinger sebagai catatan kaki. Semisal setelah Zollinger nulis, maka Ligfoot nulis. Ligfoot ini adalah sekda provinsi Gubernur Celebes, orang yang paling banyak mengumpulkan data sumber sejarah, baik sejarah kerajaan-kerajaan ataupun catatan sejarah dari sisi Belandanya, kolonial, pejabat kolonial, dicatat detail oleh dia. Yang kemudian merangkum buku Ligfoot ini, kalau ini buku Ligfoot langsung, kalau yang merangkum banyak catatan Ligfoot yang lain sebenarnya ada si siapa namanya? Kok saya suka yang bukunya diterjemahkan oleh Pak Muslimin Yasin itu. Sorry, saya suka lupa nama, mulai tua. Oke. Pulau Sumbawa 1847, ini tentang pulau. Kalau ini khusus tentang Sumbawa, makanya tulisannya Sumbawa 1876. Kemudian setelah ini ada orang yang menulis si Jasper, 50 tahun setelah si
Zollinger. Jasper nulis membantah beberapa data dari Zollinger. Ini orang meninggal 1945 sehingga bukunya pun sudah menjadi domain publik, sudah lebih dari 80 tahun dari sejak meninggal. Jadi tentang domain publik teman-teman, kehilangan, tidak lagi memiliki hak cipta itu adalah kalau tulisan sendiri maka dihitung 70 tahun setelah meninggalnya si penulis. Kalau tulisannya adalah tulisan banyak orang, maka dihitung dari 70 tahun sejak kematian penulis terakhir yang terakhir meninggal gitu. Kalau tidak, kalau anonim maka hak ciptanya 70 tahun setelah dipublis. Jadi Pulau Sumbawa 1847, Sumbawa 1876, Pulau Sumbawa 1907 ini si Jasper, kemudian ada Albert, ini orang Jerman dari jurusan statistika di Jerman yang juga melakukan penelitian di Sumbawa. Dia ke Sumbawa tahun 1909. Si Albert ini dia punya banyak foto tentang Sumbawa 1909, termasuk foto Dea Kroya itu di si Albert. Tapi kalau Jasper juga, ini Jasper ini adalah seorang anak dari fotografer terkenal Belanda, maka jadi juga banyak memotret Sumbawa. Termasuk foto ini foto saya ambil yang pertama kali publis adalah Bang Cup Santoana yang paling ganteng seempang itu. Saya ambil dari beliau yang publis. Dan ini foto siapa yang memfoto? Fotonya adalah fotonya si Jasper. Jasper mengakui di dalam buku ini saya cuma foto beberapa petugas pengawal karena raja nggak mau difoto. Itu terkait dengan doktrin di dalam Islam, tidak gambar itu haram gitu. Itu diakui oleh si Jasper. Kemudian Albert 1909, kemudian Gerrit Couperus, ini disertasi dia di Utrecht. Dia melakukan riset ke Sumbawa tahun 1929 dan 1930. Dia kemudian mempertahankan disertasinya tahun 1937 dan diterbitkan menjadi buku. Ini yang versi Bima juga ada. Kalau ini judul aslinya adalah Landscape Culture, Landskapen Culture Van West Sumbawa, Sumbawa Barat. Sumbawa Barat itu maksudnya adalah Kesultanan Sumbawa, karena Pulau Sumbawa dibagi dua, Sumbawa Timur dan Sumbawa Barat. Sumbawa Barat itu adalah Kesultanan Sumbawa, Sumbawa Timur itu adalah 5 ya kerajaan yang ada di bagian timur Sumbawa, dari Dompu, Sanggar, Pekat, Tambora, Bima. 6 total kerajaan di Pulau Sumbawa yang pernah eksis. Jadi ini yang saya sebut sebagai data sekunder. Ini khusus Sumbawa. Ada juga bukunya si Couperus yang berjudul apa judul aslinya? Sebentar saya cek. Judul aslinya itu Head Culture Landscape Van West Sumbawa. Ada juga bukunya dia yang Bima, Bima Dompu ya, yang berjudul Head Culture Landscape Van Us Sumbawa, Sumbawa Timur. Ini saya terjemah khusus yang Sumbawa saja, tebalnya sudah segini. Jadi yang Sumbawa teman-teman, Couperus ya. Kemudian Albert ini pulau, Jasper ini pulau, Lightfoot ini si siapa? Zollinger ini pulau. Jadi 3 yang tentang pulau, 2 yang tentang khusus Sumbawa. Lightfoot sama Couperus ini khusus Kesultanan Sumbawa. Kalau ini seluruh kerajaan di Pulau Sumbawa yang 3. Ini yang saya maksud sebagai data sekunder. Kemudian saya juga ahli bahasa ya, bukan nerjemahin kalau ini. Ini bahasanya memang bahasa Sumbawa, tapi gabung juga dengan ada lontara Makassar, lontara Bugisnya, semisal yang Buk Karang Minyak ini. Buk Karang Minyak ini yang di dalam catatan pengantar buku Lalu Manca Sumbawa Tempo dulu itu dicari sama Sultan Harudin III. Ini sudah didigitalisasi, dikirim oleh kantor arsip, dinas arsip kita sangat menarik teman-teman di Sumbawa. Ini sudah didigitalisasi, dikirim ke Belanda ini dokumennya, makanya saya dapat. Kemudian kitab Mutiara Insani, kitab Pai Jerning, Hasan Basri Taliwang.
Ini menarik, ini kitab tentang akidah, fikih, muamalah orang Sumbawa, buat mati telas tu Sumbawa. Kemudian saya juga nulis tentang, saya dapat risalah sidang ya, risalah sidang dari Baham. Di dalam risalah sidang itu diangkat tentang awal dia itu ditangkap dan dipenjara di penjara Palembang itu 11 tahun dia di penjara. Itu pasca perang Sapugara, dia juga berontak bahasa Belanda. Kalau bahasa orang Sumbawanya sendiri sih pejuang ya. Tetapi juga yang diserang tidak hanya otoritas Belanda, otoritas kesultanan juga diserang oleh Baham. Pulang dari penjara, di dalam sidang itu diungkaplah tentang identitas Baham. Di dalam, kan teman-teman kalau sidang putusan pengadilan, kayak putusan pengadilannya Lehman, Demang Lehman itu kan detail siapa dia, kapan kejadian dan lain-lain. Di sini saya ungkapkan tentang siapa Baham berdasarkan catatan putusan sidang atas tindakan dia. Ini orang kalau ketemu orang Belanda dia sergap aja dia, makanya saya pakai tombak. Dia tuh apa, rompas benar kenang tear gitu loh. Ram ninggalin do papu tahu papu polisi dua telu polisi militer Belanda itu tewas di tangan dia ini. Makanya di penjara sampai 11 tahun di Palembang, pulang sampai Sumbawa, baru pulang sampai Sumbawa ngelihat polisi, maksudnya polisi militer Belanda dihantam lagi pakai tombak, diserang. Itu sampai kemudian peristiwa pengejaran, dan itu juga ditulis secara detail tentang pengejarannya sampai ke wafat di gunung namanya. Termasuk teman-teman Baham di sini. Dan sampai buku ini pada kemarahan Tanro Acin ya, yang mengumpulkan orang dari Sebasang sampai Lape, diberikan minyak namanya minyak di Gunung Laboran itu. Belanda mencatat detail tentang minyaknya Sentro Acin ini, tetapi akhirnya mampu diredam juga dengan mengangkat bendera putih. Ini yang tentang Baham, basisnya adalah putusan sidang, risalah sidang pidana dia ketika di Palembang, kemudian pulang dari Palembang, kemudian pengejaran sampai ke gunung. Dia orang Batu Rotok, makanya saya tulis judulnya Tahu Karong ning Batu Rotok, dari penjara Palembang menebus syahid di Orong Telu. Ini Baham. Saya taruh tombak karena dia selalu nyerang orang pakai tombak, nyerang Belanda. Oke, dia terpengaruh pada perjuangan UNRU. Baham ini terpengaruh pada perjuangan UNRU awal dia ditangkap. Oke. Kemudian Datu Museng ini basisnya adalah catatan Kastil Rotterdam. Kenapa dia menjadi begitu terkenal, bahkan menjadi folklore di Makassar ya, Datu Museng Maipadiapati, tapi namanya sebenarnya Datu Busing. Di sini kalau teman-teman ada yang bingung juga, kok Busing Datu gitu? Karena Datu itu Rue kelas pertama ya. Setelah itu kan Dea ya, Dea Busing Lape, Dea Busing Rea, Dea Busing Ode itu Prabu Anom di Alas. Tapi sebelumnya Busing itu posisinya di Re dan basisnya Datu. Teman-teman, Utan dan Re itu daerah otonom yang punya basic legitimasi indigenous secara kesejarahan sebagai awal tempat kesejarahan Sumbawa. Sampai era berakhirnya kerajaan, orang Utan itu punya hak istimewa dia untuk bahkan menarik pajak sendiri demi melakukan pelayanan di dalam istana. Hanya orang Utan yang dipercaya untuk mengatur protokoler di istana itu. Di bukunya Zollinger dijelaskan tentang kenapa Utan begitu, kenapa Re begitu, dan status dari Busing ini bukan Dea. Roe-nya adalah memang Roe Datu, Datu Busing. Teman-teman baca buku ini, dijelaskan detail di sini. Kemudian saya juga yang terkait era modern ya, refleksi saya tentang Sumbawa, tentang jati diri orang Sumbawa, tentang bagaimana, dari mana dasar etik yang melahirkan etos orang Sumbawa, dari mana dasar etik yang melahirkan, atau dari mana dasar virtues, nilai-nilai kebajikan orang Sumbawa datang, yang melahirkan elan vital, semangat di dalam bekerja dan lain-lain.
Kenapa orang Sumbawa semisal lebih baik merampok di luar kampung gitu dibandingkan harus menunjukkan laranya. Makanya ada istilah kangila lara kagampang bola kangila lara. Mending bola panastian nus beling panastian terus mawa daripada harus ngeneng-ngeneng begini itu nggak bisa. Nah, dari mana dasar-dasar etik yang seperti itu? Dan di mana posisi deviasi? Deviasi itu efek jelek dari satu self esteem yang terlalu kuat. Self esteem itu adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya, bagaimana seseorang memberikan penilaian terhadap diri dan realitas sosialnya, itu self esteem. Nah, di sini dikupas di sini. Ini basisnya adalah dari diskusi-diskusi 99 tokoh Sumbawa di Amalela saya ungkap di sini. Termasuk kemudian falsafah-falsafah di dalam perkawinan, permainan rakyat, seni, tari dan lain-lain yang kemudian saya rangkum sebagai satu buku Etika Sumbawa. Dari etik ke etos, warisan tauhid peradaban. Basicnya tinggi sekali. Apa istilah ada lawasnya itu? Dokona langit, ini general semua ini bawaan sifat orang Sumbawa. Nah, teman-teman bisa baca. Jadi saya ulangi bukunya. Ada kitab Taijerning, ada kitab Mutiara Insani yang terkait keagamaan, ada buku Karang Minyak yang terkait dengan teks lokal ya. Ada Etika Sumbawa. Kemudian ada Datu Museng yang didasarkan pada catatan di Benteng Kastil Rotterdam. Ini orang bikin ngamuk di dalam, bikin rusuh. Datu Museng ini bikin rusuh di dalam sidang internasional. Kalau sekarang sidang PBB lah gitu. Orang seluruh raja di seluruh Sulawesi dan Pulau Sumbawa ini sedang rapat, beliau ini bikin ribut. Kalau sekarang orang sedang pidato, Trump sedang pidato, dia bikin ribut gitu. Kayak kebas bowe itu dalam ruang sidang itu. Ini makanya dia menjadi kuat sekali dalam ingatan orang Makassar sampai dibuatlah Sinklirik. Sinklirik itu satu syair ya, tertulis berbasis narasi cerita. Dia hampir membakar kota Makassar, itu membuat dia kuat sekali menjadi satu sinklirik. Jadi teman-teman, saya sengaja menerbitkan buku ini untuk membedakan mana yang peristiwa sejarah dan mana yang sastra gitu. Karena yang dikenal oleh orang lebih dulu tentang sastranya, tentang sinklirik. 1850 sudah ada sinkliriknya. Ini peristiwanya 1766. Ketika Datu Jerewe ditangkap karena digulingkan oleh Datu Taliwang. Datu Taliwang menggulingkan Datu Jerewe karena Datu Jerewe itu menggulingkan mertuanya yang bernama Sultanah Aisyah gitu. Nah, ini panjang di sini tentang perang saudara itu, dan lahirlah peristiwa Museng Maipadeapati. Ini menarik kisah cintanya karena Maipadeapati ini anak dari Datu Jerewe yang dia kejar ke Makassar gitu. Itu yang membuat tarikan cerita ini menjadi sangat kuat. Teman-teman bisa baca nanti di sini yang Datu Museng ya. Makanya saya kasih judul catatan harian Benteng Resmi Kastil Rotterdam 1766. Baham tentang risalah putusan sidang pidananya. Elbert, orang Jerman, 1909. Jesper 1907, Zollinger 1847. Ini sudah lama beredar. Lightfoot 1876. Gerrit Kuperus, disertasi dia di Universitas Utrecht. Itulah dahsyatnya orang dulu. Kalau dulu kan Sumbawa adalah bagian dari kerajaan Belanda, wilayah Hindia Belanda. Maka kalau dia sama kayak orang Unsa bikin skripsi tentang Tepal, dia pergi ke Tepal. Nah, sama dengan orang Utrecht, kampusnya di Belanda sana, bikin riset tentang Sumbawa, dia betul-betul pergi ke Sumbawa melakukan riset dalam risetnya. Kemudian yang data primer, Sumbawa dalam kolonial Verslah 1848-1942, Sumbawa dalam Memory van Overgift dan Peace-Ruiten 1800-1847, Sumbawa dalam General Missiven 1683-1795, Sumbawa dalam Dutch Register 1640-1682, kumpulan kontrak Kesultanan Sumbawa dengan Belanda dan surat-surat diplomatik dari Sultan Sumbawa, ada juga dari Adipati, ada juga dari Dearanga,
ada juga yang jawaban dari pihak pejabat Belandanya. Demikian teman-teman. Banyak sekali ya yang harus di